Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Sebelumnya kenalin, nama saya Riyandi. Di video kali ini, saya bakalan bahas yang belakangan ini lagi rame nih, yaitu fenomena LGBT dari sudut pandang Islam. Sebelumnya teman-teman tahu gak, LGBT itu apa sih? Jadi LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, lesbian atau lesbi itu ketertarikan seksual perempuan ke sesama perempuan. Jadi, si perempuan lesbi ini gak tertarik sama cowok sama sekali, dia cuma tertarik ke perempuan aja orientasi seksualnya. Terus kalau gay mirip sama lesbi, tapi ini berlaku buat cowok yang orientasi seksualnya cuma tertarik sama cowok aja. Kalau biseksual itu si cowok atau si cewek yang orientasi seksualnya tertarik ke cowok dan cewek juga. Misalnya ada cowok dia demennya sama cowok, tapi dia masih demen cewek juga. Nah, itu biseks disebutnya. Terus yang terakhir, kalau transgender itu orang yang nolak gender sesuai jenis kelaminnya dia, misalnya bencong, dia kan aslinya cowok tapi dia pengen jadi cewek. Atau sebaliknya ada cewek tapi dia nolak buat disebut cewek, maunya jadi cowok aja. Nah, ngomongin tentang LGBT yang sekarang dianggap sama negara barat legal. Dulu homoseksual atau gay sempat dianggap gangguan mental sama organisasi yang namanya American Psychiatric Association atau APA di tahun 1968. Tapi sayang organisasi APA ini ngilangin istilah homoseksual dari gangguan mental. Nah, terus kemarin pas tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat ketok palu, alias resmi ngebolehin pernikahan sesama jenis, bahkan presidennya saat itu, Barack Obama, menyatakan kalau Juni 2015 disebut sebagai Pride Month atau bulan kebanggaannya LGBT. Aduh, bahaya sekali ya teman-teman. Balik ke pembahasan utama, jadi gimana sih cara Islam mandang LGBT itu? Nah, Islam itu sendiri dengan jelas dan tegas, menolak perilaku menyimpang berupa LGBT. Bahkan, dulu di zaman Nabi Lut pernah ada yang namanya kaum Sodom, dia itu kaum yang isinya orang-orang homo. Dulu, Nabi Lut ditugasin buat nyadarin mereka supaya ninggalin perbuatan sesatnya itu. Tapi, kaum Nabi Sodom kagak mau dengerin omongannya Nabi Lut, mereka masih aja tetap ngehomo. Akhirnya Allah ngehukum mereka semua dengan cara membutakan seluruh mata kaum Sodom terlebih dahulu, kemudian Allah menurunkan berbagai macam bencana alam di negaranya kaum Sodom. Terus Allah turunkan batu-batuan yang ngehujanin mereka, lalu Allah balikan negara mereka sampai negaranya hancur luluh lantah. Sampai bahkan tidak ada satupun kaum Sodom yang bisa selamat dari azab Allah itu. Kisah azab kaum Sodom tadi banyak dimuat di Quran dan hadis. Salah satunya ada pada surat Al-A'raf ayat 80-81, yang juga terdapat larangan terkait homoseksual di dalamnya. Ayat tersebut memiliki arti seperti ini, dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu, di dunia ini? Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Selain larangan homoseksual, Allah juga dengan tegas melarang perilaku lesbi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, apabila seorang wanita mendatangi, menyetubuhi, seorang wanita maka keduanya berzina. Terus larangan Allah tentang transgender juga ada nih, salah satunya ada pada hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah ini, yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Allah mengutuk seorang wanita berpakaian laki-laki dan laki-laki berpakaian wanita. Nah, dari beberapa hadis dan ayat suci Al-Quran tadi, kita bisa tahu kalau Allah itu ngelarang kita dengan sangat tegas dan jelas buat ngikutin perilaku menyimpangnya LGBT. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, fenomena LGBT lagi gencar-gencarnya, mereka banyak ngelakuin aksi buat narik simpati supaya makin banyak yang ngebenerin tindakan menyimpang mereka, dengan dalih hak asasi manusia, kebebasan atas tubuh sendiri, dan masih banyak lagi yang mereka jadikan alasan. Bahkan, tanpa kita sadari, kampanye pencarian simpati atas kaum LGBT udah banyak dilakuin loh di Indonesia, contohnya bisa lihat di tayangan berikut. Ngeri banget kan? Terus, sebagai umat Islam apa sih yang harus kita lakuin buat ngadepin fenomena suram ini? Beberapa ulama menunjukkan sikap tegas terhadap kelompok LGBT ini, bahkan ada yang mengancam dengan hukuman mati bagi mereka. Pemikiran ini didasarkan atas hadis ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati seseorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah ia dan pasangannya sekaligus.
Dan barang siapa mendapati seseorang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan binatang itu juga. Namun, di zaman sekarang ini penting untuk bersikap lebih bijaksana menyesuaikan zaman, agar tidak menimbulkan masalah baru yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam mencegah penyebaran LGBT, kita dapat mulai dari menyebarkan bahaya LGBT dari segi agama dan kesehatan. Lalu, untuk orang yang terindikasi LGBT harus kita rangkul dan beri pertolongan dengan mengajaknya kembali ke jalan yang benar, agar tidak lagi mengikuti tindakan menyimpang itu. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memberikan pendidikan dan pengarahan akan pengetahuan seksual sejak dini, secara tegas dan jelas, guna mencegah munculnya pemikiran orientasi seksual yang menyimpang atau krisis identitas gender yang bisa mengarah ke LGBT. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini, sampai bertemu lagi. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.